Si Kroko melihat si kancil ingin dimangsa oleh para sekelompok buaya itu. Namun si Kroko melihat para buaya itu ingin memangsa si kancil dan ingin menolong si kancil. Para buaya itu bersepakat untuk mendekati dan memangsa si kancil. Namun Kroko tidak tega untuk dimangsa oleh para buaya yang jahat itu. Para buaya yang jahat itu berjalan dan menyusuri si kancil. Dan si kancil pun berjalan mendekati si buaya itu. Dan si kancil berjalan sampai di sungai tersebut meminum air. Para buaya itu menjahat. Para buaya yang jahat itu datang dan mendekati si kancil. Namun si Kroko berjalan dan menggigit si kancil dari belakang. Dan buaya Kroko kecil itu berkata, Berlarilah sebelum engkau dimangsa oleh sekelompok buaya itu. Dan si kancil pun heran, kenapa si buaya ingin menolongnya. Ketika para buaya yang jahat itu telah melihat bahwa si Kroko telah menolong si kancil, para buaya itu telah marah dan sangat ganas. Namun di sisi lain setelah kancil itu lari, dan para sekelompok buaya itu berdatang kepada si Kroko dan berkata kepada si Kroko, jika engkau ingin menjadi buaya yang hebat, maka tak harusnya engkau berbuat begitu. Dan si Kroko pun dihajar oleh habis-habisan sama para sekelompok buaya itu. Dan sebagai gantinya si Kroko tidak punya teman lagi. Dan kancil itu berkata kepada si Kroko, ternyata tidak semua itu tidak jahat itu. Masih ada Kroko yang baik hati. Namun si kancil itu berkata kepada si Kroko, terima kasih engkau telah menyelamatkan aku. Kalau engkau tidak menyelamatkan aku, maka aku sudah dimangsa oleh para buaya yang jahat itu. Dan si kancil berkata, maukah engkau jadi temanku? Ya, mau. Dan si kancil berkata, ternyata tidak semua buaya yang jahat itu. Masih ada Kroko yang baik hati. Dari pesan dan kesan ini, janganlah takut apabila kita telah berbuat benar, meskipun pihak lain membenci kita, karena kita berbuat suatu kebenaran. Terima kasih, inilah presentasi kami. Waktu dan tempat